Beberapa waktu yang lalu saya diberi oleh satu umat, pastor ini ada masker, supaya masker sesuai dengan liturgi. Ada juga ini pastor kan ada yang warna pink. Saya bilang, kapan mau pakai ini pink ini? Oh, saya ingat, ya boleh juga. Maka hari ini saya pakai. Bahkan sisir di sakristi warna pink hari ini. Saudara-saudariku yang terkasih, menunggu kapan ini momen. Menunggu adalah satu hal yang membosankan, apalagi kalau yang ditunggu itu tidak pasti. Namun menunggu bagi orang Kristiani beriman adalah satu penantian yang sungguh membutuhkan kesabaran di dalam pengharapan bahwa hal itu pasti akan terjadi. Hari ini dalam bacaan-bacaan, teristimewa bacaan pertama, Sefanya mengatakan kepada Putri Sion, kepada Yerusalem, bersukacitalah, harus bergembira, beria-rialah, bergembiralah, gaudete et exultate, bersukacitalah dan bergembiralah. Dikatakan tadi dalam bacaan pertama, bersorak-sorailah hai Putri Sion, bergembiralah hai Israel, bersukacitalah dan beria-rialah dengan segenap hatimu. Mengapa harus bersukacita? Sefanya mengatakan karena Tuhan, dalam ayat 17, Tuhan Allahmu ada di tengah-tengahmu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Tapi ternyata masih mereka tunggu. Belum pi datang-datang. Kapan ya? Belum. Bacaan kedua menjawab dengan lebih lugas dan tegas. Dikatakan di sana, memang kalian tunggu, tetapi Tuhan sudah dekat. Paulus mengatakan kepada jemaat di Filipi, saudara-saudara, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Penantian, mereka menunggu dalam penantian, orang-orang beriman dalam pengharapan ini semakin dikuatkan, dikokohkan, diteguhkan bahwa memang waktunya semakin hari kedatangannya semakin dekat. Dan di akhir dari perikop ini, dalam surat kepada jemaat di Filipi dikatakan, maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Melampaui akal. Orang-orang di Efesus ini adalah orang-orang yang secara intelektual reputasinya mantap. Hebat ini Efesus, kota Efesus. Banyak orang pintar di sana. Dan reputasi intelektual mereka diakui yang ketiga dari 3 kota besar. Pertama Alexandria. Kedua Pergamus atau Pergama. Ketiga Efesus. Dan di 3 kota ini kaitan dengan bacaan Injil lalu kita bisa mengerti. Ketiga kota ini punya perpustakaan yang besar, terbesar waktu itu di zaman itu. Di kota Alexandria yang ada di Mesir ada 400.000 buku di sana. Di Pergamus ada 200.000 buku dan di Efesus ada 100.000 buku di perpustakaan kota mereka. Jadi orang-orang bisa mengakses ilmu, bacaan-bacaan dengan sangat banyak, lengkap. Dan mereka kadang terjerumus pada keangkuhan-keangkuhan.
Lalu Paulus mengatakan, maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Kau bilang kau pintar kah? Tuhan lebih pintar. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, ilmu pengetahuan dan teknologi modern pada akhirnya akan berdampak pada dua sikap atau sifat maupun mentalitas manusia. Pertama, manusia semakin tinggi hati, dan kedua, manusia semakin rendah hati. Tinggi hati sudah jelas. Orang merasa dia mampu melakukan semuanya dengan kecerdasan intelektualnya, tetapi menjadikan intelektual akal budi melayani iman, inilah sesuatu yang berbeda dan luar biasa. Maka dibutuhkan pertobatan intelektual. Bukan berarti tidak pakai otak lagi, tidak. Tetapi tidak semua hal bisa terjangkau dan dijelaskan oleh akal budi. Butuh pertobatan. Dalam Injil, pertobatan diserukan oleh Yohanes. Pertanyaan selanjutnya, lalu apa pastor yang boleh kita lakukan pada minggu Advent yang ketiga ini? Kita kurang lebih mengcopy paste apa yang diserukan oleh Yohanes kepada 3 kelompok. Orang banyak, pemungut cukai, dan terakhir prajurit-prajurit. Semua punya pertanyaan yang sama. Guru, apa yang harus kami lakukan? Orang banyak bertanya, guru, apa yang harus kami lakukan? Sama sampai yang ketiga. Maka 3 hal ini boleh menjadi rujukan kita juga berkiblat atau memandang dalam koridor yang sama dengan apa yang diserukan Yohanes kepada 3 kelompok orang ini. Pertama, berbagilah dalam segala kekurangan. Ketika orang banyak bertanya, guru apa yang harus kami lakukan? Lalu Yesus bilang, barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat demikian juga. Saudara-saudari yang terkasih, kalau cuma 1 jangan kau bagi. Tapi kalau 2 diingatkan, kalau kau punya 2, aduh, pastor, saya punya bukan cuma 200 baju, pastor. Bapak Ibu, begini saya jelaskan secara sederhana. 1 adalah tunggal, itu untuk saya dulu. Tetapi 2 adalah jamak. 3 adalah jamak, 4 adalah jamak, 5 jamak. Dan ketika yang jamak-jamak ini tidak bisa saya bagikan kepada orang lain, disitulah jamak menjadi tamak, menjadi rakus. Kalau orang makan kacang, dia belah hanya 1, masuk nih. Dia belah ada 2. Kira-kira kalau orang minta kau bisa kasih kah? Saya selalu tanya sama mahasiswa Universitas Kedokteran di Manado, kalau saya kasih rekoleksi, bisakah kau bagi ketika kau buka kacang tinggal 1, buka ada 2 di dalam, bisakah dikasih? Kalau dari 2 tidak bisa yang jamak ini, maka 3 yang lain akan dengan sendirinya punya mentalitas tamak. Itu yang pertama, berbagi dalam segala kekurangan. Yang kedua, bekerja dengan sebaik mungkin dan penuh kejujuran. Ketika pemungut cukai ini datang kepada Yesus, dan kami, guru, apa yang harus kami perbuat? Yesus menjawab mereka, jangan menagih lebih dari yang telah ditentukan. Kaum Lewi pemungut cukai ini, Bapak Ibu, kalau menagih selalu ada dia punya kelebihan. Pemerintah sudah katakan kepada mereka, kau
ada kuota untuk pajak ini, misalnya 20 talenta, maka mereka karena memiliki bodyguard 2 orang yang diberikan oleh pemerintah Romawi, maka mereka, saya akan tagih. Ditentukan berapa? 2 talenta. Kau kasih 2,5. Kalau tidak, bos pukul nih. Sudah ditentukan. Nah, ini mau mengatakan apa kepada kita Bapak Ibu? Kadangkala kita juga di dalam kehidupan selalu ada yang namanya lurus-lurus mata kail. Kesana seolah-olah melakukan tugas, tetapi pada akhirnya ada yang harus kecantol, ada yang harus mengait untuk saya. Ini yang kedua. Dan yang terakhir, cukupkanlah kebutuhan kita. Berani berkata cukup dengan kebutuhan. Sekaya-kayanya orang tidak bisa membeli keinginan, tetapi kalau kebutuhan pasti akan selalu cukup. Karena keinginan adalah pintu masuk bagi hasrat, pemuasan hasrat yang pada akhirnya orang terjebak pada apa yang namanya hidup sia-sia. Hidup menghambur-hamburkan, sebenarnya tidak butuh. Tetapi karena dia ingin, setelah ingin punya ini, ingin lagi yang satu. Ingin ini, ingin lagi padahal tidak butuh. Apakah keinginan itu terganti oleh kebutuhan? Bahkan kembali pada poin yang nomor 1, kebutuhan saya tercukupi. Jika engkau mempunyai 2, berikan kepada yang tidak punya. Kebutuhannya tidak tercukupi. Itulah yang kita lakukan dengan kaitan poin nomor 1 dan nomor 3. Saudara-saudariku yang terkasih, semoga minggu Gaudete sukacita ini, di mana kita tetap diajak dalam sukacita, kegembiraan, sorak-sorai, beria-ria, kita tetap diingatkan untuk senantiasa memperbaharui hidup dengan cara pertobatan yang sederhana. Semoga demikian.